Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adn fi jannati adn. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyaitonir wa na'udzubika minasyaitonir rajim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul sebada kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana sekarang kita sudah sampai pada hikmah yang ke-198. Kalau di kitab Hikamnya Syekh Ramadan Al-Buti ini dibagi menjadi dua bagian. Hikmah yang ke-198, 199. Ternyata di kitab Iqazul Himam juga, yaitu sarah dari Syekh Ibnu Ajibah, ternyata ini juga dibagi menjadi dua. Nah, ada di naskah yang lain bahwa hikmah ini dijadikan satu. Jadi nanti mah gimana yang bikin judulnya sajalah, yang penting mau itu mah 198, 199 atau memang 198 dijadikan satu. Tapi dua penggalan hikmahnya yang insya Allah kita akan coba baca pada malam hari ini. Yang pertama, hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa adda'u al-udol. Artinya, menetapnya rasa manis dari hawa nafsu minal qalbi, di dalam hati, huwa adda'u al-udolu, itu adalah penyakit yang sangat sukar untuk disembuhkan. Jadi rasa manis yang berasal, rasa nikmat, kesenangan yang berasal dari hawa nafsu, yang asalnya dan muaranya adalah hati, itu tuh penyakit yang sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Nah kemudian selanjutnya, di hikmah yang selanjutnya, la yukhrijus syahwat minal qalbi, gak akan ada yang bisa mengeluarkan syahwat yang ada dalam hati, illa khaufun muz'ijun, kecuali rasa takut yang mengguncang, wa syauqun muqlikun, dan rasa rindu yang melelahkan, rasa rindu yang menggelisahkan. Nah ini lir ibarat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mau menyebutkan penyakit yang kronis beserta obatnya. Nah jadi kalau kita pahami dulu, yang pertama-tama, hawa itu adalah kecenderungan di dalam hati, keinginan yang ada di dalam hati yang cenderung melawan syariat Allah, itu namanya hawa. Sedangkan syahwat adalah keinginan yang ada di dalam hati, kecenderungan yang ada di dalam hati, tetapi dia bersifat umum, bisa dipenuhi keinginan tersebut sesuai dengan syariat, atau bisa dipenuhi dengan tidak sesuai syariat. Jadi gampang nama syahwat itu kahayang diri, keinginan hati.
rupa-rupa keinginan tuh, mau yang bersifat keinginannya jasmani atau keinginannya yang bersifat ruhani. Keinginan yang bersifat jasmani ya contohnya makan, tidur, menikah dan lain-lainnya. Atau ruhani ya banyak seperti iman, yakin, kemudian nikmatnya ibadah dan lain-lainnya. Nah, syahwat-syahwat ini, syahwat yang ada di dalam diri kita disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa, bahwa ya memang kita semuanya diberi syahwat. Karena kalau kita sebagai hamba Allah tidak diberi syahwat, ya susah untuk hidup. Tidak ada lagi keinginan, kecenderungan di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Mau makan, mau minum, mau menikah, mau bekerja dan lain-lain. Sehingga syahwat itu memang diperlukan. Cuma ketika makan, syahwat ini kita terpenuhi mau melalui syariat atau nuturkan hawa. Karena hawa cenderung selalu kalau makan berlebihan. Karena hawa selalu cenderung memenuhi syahwat, keinginan tadi selalu menyimpang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, sehingga nanti kita harus bedakan dulu mana hawa, mana syahwat. Nah, kemudian kan ada nafsu. Innan nafsala amaratum bisu. Kemudian nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsul mutmainnah. Itu kumaha? Nafsu itu adalah keadaan atau sifat diri seseorang, tergantung kecenderungannya. Kalau diri seseorang cenderung wae karena hawa, maka disebutlah nafsu amarah. Kalau seseorang cenderung dirinya, baik dohirnya ataupun ruhaninya atau batinnya, selalu memenuhi syahwat dengan menggunakan hawa, disebut nafsul amarah. Tapi terkadang, kadang-kadang hawa nu menang, kadang-kadang akal nu menang, kadang-kadang Quran syariat yang menang. Maka yang kayak gini disebut lawamah, nafsul lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Ya cara urang mah STMJ atau edan eling, namun cara urang mah kadang-kadang eling, kadang-kadang teu eling. Nah, yang kayak gini namanya nafsu lawamah. Nah, kemudian ada juga diri seseorang yang sifatnya itu, karakternya itu tidak lagi syahwat ini dipenuhi oleh hawa, tapi sudah dikontrol oleh akal. Sudah dikontrol juga oleh syariat, sudah dikontrol, dikendalikan oleh peraturan dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka yang kayak gini disebut mutmainnah. Nah, jadi nafsu itu sifat dari keadaannya, hawa itu adalah pembisik atau penentu arah, tapi dia selalu kiri. Akal juga adalah pembisik penentu arah, memenuhi syahwat, tapi dia selalu kanan. Nah, kemudian syahwat itu adalah sumber dari keinginan yang ada di dalam hati. Jadi jangan sampai Bapak berdoa, ya Allah matikan syahwatku, ya cilaka. Karena syahwat itu sangat diperlukan oleh manusia. Kalau mau berdoa, ya Allah kendalikan syahwatku, kendalikan hawa nafsuku, yaitu hawa tadi. Nah, sehingga apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rasa ketika mengakarnya rasa manis hawa di dalam hati, maka itu penyakit yang sukar dan sulit sekali terobati. Kata Syekh Ibnu Ajibah, halawatul hawa, kenikmatan hawa ala kismaini, ada dua bagian. Satu hawa nafsi atau hawa yang bersifat jasmani atau kecenderungan yang melenceng tapi sifatnya jasmani. Yang kedua wahawal qalbi, yaitu kecenderungan, keinginan yang melenceng tapi sifatnya hati, tidak terlihat oleh zahir. Mana contohnya? Yaitu kahalawatil ma'kal, seperti nikmatnya rasa makan. Itu kan berarti hawa nafsu yang bersifat jasmani. Wal masyarib wal malabis wal marokib wal manakih wal masakin, ke tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang mewah dan lain-lainnya. Nah, itu ketika selalu cenderung hati ke sana, berlebihan dalam memenuhinya, ya buruk, penyakit. Yang diudag-udag teh hayo we kenikmatan jasmani, penyakit, ya penyakit. Tapi kronis enggak yang kayak gini. Penyakit tapi ya gampang ngubaranana. Kalau ada orang yang selalu cenderung hawa nafsunya, syahwatnya dipenuhi oleh hawa, kemudian dia
ingin mendapatkan makanan, minuman, bisa dihandle dengan puasa. Ketika ada orang yang ingin selalu dunianya bermegah-megahan dan lain-lainnya, bisa dihandle dengan zuhud. Bahkan bergaul dengan orang soleh pun itu sudah melunturkan penyakit itu. Nah, beda dengan halawatul hawa minal qalbi, yaitu kenikmatan hawa, kenikmatan maksiat yang asalnya dari hati. Dan ini selalu menimpa orang-orang yang soleh, orang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang punten banyak zuhud, pendakwah, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena memang itu bisa dijadikan alat untuk bisa menimbulkan penyakit tadi. Ketika punten banyak, memang penyakit yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu yang kayak gimana? Nah, maka di sini contohnya salah satunya adalah kahubbil jah, ingin mendapatkan pangkat, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dihormati, merasa diri tidak lebih baik daripada orang lain, merasa diri memiliki ilmu yang lebih mapan dan lebih luhur dari yang lain, memiliki keahlian dalam ibadah, ketekunan dalam ibadah dibandingkan rata-rata hamba Allah yang lainnya. Ya kadang-kadang kan ada orang, alhamdulillah saya mah ikhlas. Bahkan ketika dia nyebut ikhlas pun, alhamdulillah saya mah bisa ikhlas. Kadang-kadang itu ada riaknya yang terselubung di dalam hati. Yang lebih parahnya, yang nyebut ikhlas tadi nggak sadar riak itu ada. Nah, kira-kira cara ngubaran aku mah. Kalau ada orang, punten banyak, ada orang yang berlebihan dalam makan dan minum, itu secara syariat penyakit, maksiat ya maksiat. Karena kata Allah ya kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum ya silakan tapi jangan berlebihan, apalagi dihasilkan dari yang haram. Itu apalagi gitu banyak. Nah, tetapi kan ketika dilihat oleh orang lain, setidak-tidaknya kita punya kewajiban untuk menegur dan menasehati. Dan orang yang ditegur dan dinasehati bisa langsung sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Coba Bapak pangnegurkeun orang yang riya kumaha carana? Kang wayahna ulah riya. Nah, emang taunya dari mana? Ya kan kita nggak tahu. Nah, akhirnya ini penyakit-penyakit yang kayak gini kayak gimana? Nah, maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, apalagi kalau dia sudah merasa nikmat dengan itu. Kacipta. Ada orang yang punya ilmu, ada orang yang ahli ibadah, sudah dipuji dan dihormati. Kira-kira pujian dan hormatan itu manis atau tidak? Manis atau tidak? Nah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tamakun bukan manisnya yang kerasa, tapi si perasaan nikmat manisnya itu sudah mengakar di hati. Kalau sudah mengakar di hati, kumaha tuh? Wa adda'u al-udol, penyakit kronis yang susah dihilangkan, susah diobati. Sampai-sampaikan kalau ulama dulu tuh nyebut mana yang lebih parah, maksiat yang bersifat zahir atau maksiat yang bersifat batin? Ya batin. Mana yang lebih parah, hawa yang bersifat jasmani atau hawa yang bersifat maknawi, bersifat qalbi? Ya nu qalbi. Kenapa? Karena Adam diusir oleh Allah, iblis pun sama diusir oleh Allah, tapi sama tempatnya, awal dan mulanya adalah surga. Yang satu kata Allah, kulu wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deket-deket tangkal ini, pohon ini, jangan dimakan. Tapi yang satu lagi, usjudu, kamu harus sujud. Nah, akhirnya kan dua-duanya tidak taat, Pak. Akhirnya dua-duanya punya kesalahan. Nabi Adam kesalahannya berawal dari makan, berarti ini syahwat atau hawa yang bersifat jasmani atau ruhani? Jasmani. Tapi iblis ketika disuruh, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, langsung Allah ditegasi abas aba was takbar, nggak mau sujud ya karena memang ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Makin jeung dititah junior, saya senior, Adam jeung saya teh kolot saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Adam dan saya unsurnya lebih baik saya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, saya dari api panas, Adam teu panas-panas acan.
Karena dia terbuat dari tanah, tanah ditincang. Sedangkan saya ada di atas tanah. Enggak, saya lebih mulia. Bahkan kata Syekh Ahmad Shawi dalam kitab tafsir Hasyiah Shawi, Hasyiah Tafsir Jalalain, iblis itu pernah ngulang ngawurukan malaikat alfa amin selama 1000 tahun. Ini malaikat mun ngaji, mun ngajar, diajar, nah itu yang jadi gurunya iblis. Nah, kalau kita kondisinya kayak iblis, punten, kondisinya, keadaannya kayak iblis. Kita sudah senior, kita sudah alim, ada orang datang baru. Kata atasan kita, wayah nanya, kudu suntangan, mau mual Pak? Mau mual Pak? Atau kita gambarkanlah kita sebagai apa ya? Kita sebagai santri, kita sama-sama santri Pak. Bapak ya sudah tahunan, bahkan puluhan tahun, belasan tahun. Alimnya luar biasa, dimimiti kitab Sapinah yang kecil sampai kitab Fathul Wahab fikih yang paling besar sudah dilahap, sudah dipahami. Kemudian dari segi alatnya, dari mimiti jurumiyah nepi ke alfiyah beres semua. Udah beres, datang santri junior Pak. Cek kiai itu, kamu suntangan ke sini. Menurut mual Pak? Menurut mual Pak? Ya, kapi naon orang kayak iblis. Ya kan tinggal ya teh kondisinya kayak gimana? Ya kondisinya kayak gitu, iblis teh. Akhirnya yang satu punya kesalahan karena syahwat jasmani, yang satu punya kesalahan karena syahwat ruhani atau kolbi. Penyakitnya berasal dari kolbi. Akhirnya gimana? Yang satu dimaafkan, yang satu lagi tetap selama-lamanya di neraka. Nah makanya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, apa penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan? Penyakit atau maksiat yang berasal dari hati, yang bersembunyi di balik ibadah, yang bersembunyi di balik taat, yang bersembunyi di balik amaliyah. Makanya ketika ada orang ahli ilmu, nah itu punya perasaan dia mulia, dan punya perasaan dia harus dihormati. Pemuliaan dari orang, pemuliaan dan hormat dari orang lain itu ketika kerasa manisnya berakar di dalam hati, penyakit. Nah pertanyaan, berapa banyak orang alim yang sadar bahwa itu penyakit? Darah rasaan mah benernya Allah muliakan kita. Kenapa dimuliakan? Tuh gara-gara ilmu orang mulia, batur pada hormat. Anggapannya kan kayak gitu Pak. Karena apa? Karena anggapannya itu adalah pemuliaan dari Allah. Padahal bukti nyatanya itu penyakit. Gimana cara ngetesnya? Ngetes saja dengan orang lain yang nggak kenal, yang nggak hormat. Sakit nggak hatinya ketika nggak dihormati? Sakit nggak hatinya ketika nggak dimuliakan? Oh saya mah kiai, urang mah gede, pero aku diuk di tukang. Kuduna ge diharap atuh kumaha teh panitia teh. Kalau kacicing di tukang orang teh. Sakit artinya karena nggak dimuliakan. Sakit artinya karena nggak dihormati. Penyakit. Tapi sadarkah itu penyakit Pak? Itu sadar itu masalahnya. Nah, maka nauzubillah semua nauzubillah min dzalik. Bahkan punten Pak, wa amal ulama'u az-zahiriyun, ada juga ulama yang secara zahir, ulama zahir. Fahum ya'taqiduna annahu la fadilata fawqa ilmihim hatta anni sami'tu min ba'dihim yaqul inna maqamal ihsan wa maqamuhumul ladzi fihi hum bih minal amal bi zahiril kitabi wa sunnah. Ketika ada orang yang sudah hafal Qur'annya, hafal hadisnya, teks-teks dari ulama yang termaktub dalam kitab-kitab sudah dia baca dan dia pahami, sampai punya anggapan nggak ada lagi yang paling luhur daripada ilmu ini. Sampai-sampai ketika Syekh Ibnu Wajibah menjelaskan, sami'tu min ba'dihim yaqul, bahkan ulama-ulama zahir, ulama-ulama yang masih berkutat di teks-teks setiap ilmu, nguruskan teks ilmu kerjaannya, sampai-sampai punya i'tikad seperti ini, bahwa makom ihsan adalah makom saya, makom yang mengamalkan sesuai sunnah dan Al-Quran. Nggak ada tuh makom-makom tajrid, nggak ada, uzlah nggak ada. Ini makom ihsan tuh ini. Akhirnya ketakaburannya, sadar nggak dia takabur? Kemudian merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu mulanya dari mana? Ulama.
Akhirnya ahli ulama itu kena di sisi ini. Jadi ya kita ini insya Allah bapak-bapak pun calon-calon ulama atau bahkan udah jadi ulama ya, hati-hati Pak. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada lagi Pak, ahli ibadah kena ku penyakitnya. Apa penyakitnya? Wa ammal ubad wa zuhad fahum yaquluna aidon hazihi goyatul muhabbah wa ta'ah. Sudah bisa tahajud, sudah bisa duha. Ini puncakna ibadah teh ieu. Istiqomah tahajud, istiqomah duha, dah puncak ya teh. Geus eueuh deui luhureun ieu mah. Sombong, merasa diri lebih baik dari yang lain. Ya penyakit. Bahkan enggak sadar. Ahli zuhud pun sama. Bahkan pun tanpa sekalian ku Allah teh dikasih. Orang sudah ahli ibadah, sudah zuhud dalam hatinya, kemudian taatnya ku Allah diberikan bumbu. Setiap dia beribadah, mulai doanya diijabah oleh Allah. Doanya didengar oleh Allah. Semakin kronis enggak? Semakin kronis. Tuhnya bener. Teu puncak kumaha makom saya. Memang kumaha gitu. Kamari aya tamu, jol datang. Eta tuluy hayang balik deui pamajikanna nu di Arab. Eta mah saya ngadoa isuk paketo datang teh pamajikan. Doa saya teh saya. Ahli zuhud, ahli ibadah merasa enggak. Darah rasaan diijabah doa teh malah ini anugerah dari Allah. Nah makanya kan pernah saya sampaikan Pak, kalau ada ulama yang soleh didengar dan diijabah doanya, seperti Sayyidina Ali, ketika saya berdoa kemudian diijabah doaku, maka parohtu parhan wahidan, saya bunga, tapi bunga satu bunganya nilainya. Tapi kalau saya berdoa kemudian doa saya tidak diijabah sesuai dengan isi doa saya, maka parohtu alfa marroh, saya bahagia 1000 kali lipat daripada ketika didengar dan diijabah. Ya kenapa? Karena pada saat itu pasti isi doa saya, dan doa itu adalah bermunajat dan sudah tertulis sebagai ibadah, kemudian isinya nggak diijabah oleh Allah, itu yang bikin bunga, karena Allah pasti memberikan yang terbaik yang bukan pilihan saya, dan itu merupakan pilihan Allah. Ahli ibadah kena bahkan rentan, ahli ilmu kena, ahli ibadah kena, dan itu alatnya kan Pak, alatnya alat penyakit itu muncul, dan alat agar setan bisa memalingkan seseorang dari jalan Allah. Bahkan pernah kan banyak saya dicontohkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah Tahlil Hikam itu. Setan itu pertama-tama datang ke ahli maksiat. Apa yang dia bisikan ke dalam hatinya ketika dia beriman, sudahlah paratkeun we maksiatna. Kenapa? Karena kan kamu sudah banyak dosanya. Jelma-jelma anu kawas maneh mah geus moal ditarima tobat. Geus kagok. Paratkeun, hatamkeun maksiat. Datangnya ke siapa? Ke orang ahli maksiat. Apa yang didatangkan dan dibisikkan? Gimana caranya orang ini putus asa dari rahmat Allah? Tobat. Ahli maksiat tadi yang diwaswaskan, tobat. Setan datang deh. Ya sudah mun gitu, malam-malam lagi tidur enak dihudangkeun ku setan. Udah tahajud. Kade we bisi urang tahajud teh meunang ku setan. Cek setan, udang tahajud. Malam pada subuh wirid zikir sampai ke duha tuluykeun salat duha. Terus seperti itu. Baca Quran. Hadir pengajian, hadir berjamaah ke masjid-masjid, hadir. Terus seperti itu. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun telah terlewati, setan datang. Nah, sekarang mah kamu sudah jauh berbeda dengan keadaan seperti dulu. Dulu mah kamu ahli maksiat, sekarang kamu sudah lebih baik menjadi ahli ibadah. Datang itikat dalam hati, alhamdulillah saya sekarang baik. Perasaan diri, perasaan kita bahwa kita adalah orang baik, ujub nggak? Ujub nggak? Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Keadaan kedua dengan keadaan yang pertama lebih parah keadaan kedua ini. Tibatan yang ini. Kenapa? Karena yang ini untuk sadar gampang. Orang tukang mabok, makanya nggak sadar mabok itu salah.
semuanya pasti meyakini bahwa maksiat itu salah. Tapi kalau sudah ahli ibadah, siapa yang bisa merasa salah? Apalagi kalau diwaswaskan, ya sudah, tinggal di tetangga. Tetangga mana mah hese, udang subuh oke. Subuh teh berang wae saya tahu. Diajak pengajian hese, diajak thalabul ilmi susah, diajak diajak kebaikan amal soleh susah. Sekarang kamu lebih baik daripada dia. Wah, udah. Semua amal-amalan soleh kita terbakar seperti api melahap kayu bakar. Habis semua. Nah, maka kena semuanya, kena. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Nah, pertanyaannya, terus apa yang bisa mengobati itu? Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelum itu banyak. Sebelum kita masuk pada bagian yang mengobati, tadi ahli ilmu udah, ahli ibadah udah. Orang awam kumaha tuh? Orang awam ilmu teu punya, ibadah corengcang, jarang-jarang. Gimana tah? Ammal awam wa ahlul ghaflah fahum akrobun nasi ilal inqiyadi wan nufudhi ila rabbihim. Kata Syekh Ibnu Athaillah kata Syekh Ibnu Ajibah yang menyarah kitab ini, orang awam, orang ahli maksiat, orang yang sering lalai, malah mereka yang lebih dekat untuk bisa mendekat kepada Allah dibanding dengan kelompok yang di atas. Jadi orang awam, orang yang dulunya berlumuran dengan dosa, lebih dekat, lebih mudah untuk kembali ke jalan Allah daripada orang yang disebutkan di atas. Sampai beliau mengeluarkan satu hadis. Apa? Hadis Rasulullah SAW, aksaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga adalah orang yang biasa-biasa saja. Apa itu biasa-biasa saja? Teu alim-alim teuing, teu bodoh-bodoh teuing. Ibadah enggak leket-leket teuing, enggak jarang-jarang teuing. Ya biasa-biasa saja. Al-bulhu, orang yang biasa-biasa saja. Kata Kanjeng Rasul, kebanyakan ahli surga, berarti orang mau masuk surga. Enggak gitu maksudnya. Banyak itu kan hitungannya hitungan Allah. Banyaknya ahli surga tuh orang yang biasa-biasa saja. Nggak ada yang bisa bikin dia ujub, dah kayak gitu. Nggak ada pintu atau alat yang bisa bikin dia takabur, ingin dihormati, ingin disanjung, nggak ada. Ya, orang yang kayak gini kebanyakan ahli surga. Baik, didoakan supaya jadi gitu, tak enak oke ya. Ya, tapi yang mudah-mudahan dengan seluruh yang ada dan Allah anugerahkan pada kita bisa menjaga amanah itu. Ya, kita sing diubaran ku Allah penyakit-penyakit yang sudah berkarat di dalam hati, dan salah satu obatnya adalah la yukhrijus syahwat minal qalbi illa khaufun muz'ijun au syauqun muqlikun. Gak ada yang bisa mengobati luka yang parah tadi, penyakit yang kronis tadi, kecuali rasa takut yang selalu menggelisahkan, rasa takut yang mengguncangkan hati. Sampai-sampai Rasul menyebut aksiru zikro hadimil ladan. Kalau sudah melenceng dari jalan Allah, banyak-banyak nginget yang bisa menghancurkan kenikmatan. Rasa manis itu bisa hancur ketika kita ingat dia. Apa itu? Ala wahwal maut. Sing banyak ingat maut. Dan maut maka bika sieun. Akhirnya dengan rasa takut itu nikmatnya jadi hilang. Ketika kita nggak takut dengan kematian, ya sudah. Ingat saja nanti ketika dikubur ditanya man rabbuka, kajawab moal. Model-model kayak saya mah kira-kira kajawab moalnya. Tin teu kajawabna, ya sudah malaikat nyiksa langsung di dinya. Kok mau digiringkan mah? Maju. Yang satu diantarkan ke Iliyin, yang satu diantarkan ke Sijin. Kalau sudah masuk Sijin, ya sudah. Yang nanti perjalanannya ke depannya pasti akan lebih berat daripada barzakh itu. Nauzubillah. Belum lagi nanti di mahsyar dikumpulkan ku Allah, disebutkan satu-satu, dibagikan buku catatan amal. Saya nanti di depan Bapak bakal ketahuan. Oh, sia teh horeng kieu kalakuanana. Ya bakal ketahuan. Enggak takut gitu, Pak. Seperti itu. Disebut dihisab, maju. Maju orang puri, nusok ngilu hikam maju. Dipapai hiji-hiji.
tukang anu, bener ente? Bener, nggak bisa ngelak. Nah sehingga kalau kita sudah susah menjaga syahwat, menjaga nafsu, apa yang bisa menghilangkan rasa takut? Nah itu disebutlah khauful awam, rasa takut untuk orang awam. Ya rasa takut untuk kita kayak gitu. Makanya Allah dalam Al-Quran kan sebutkannya nanti neraka itu minumannya dari nanah, panasnya mendidih, boro-boro diminum, ketika kita di atas neraka nololkeun sirah wae, sirahna tutung. Takut enggak? Ya takut. Untuk orang awam itu rasa takutnya. Tapi untuk orang khawas, mereka enggak takut dengan itu. Yang mereka takutkan adalah ketika saya punya penyakit itu, Allah enggak mau diam, enggak bisa nama Allah itu disimpan dalam hati saya. Takut saya jauh dengan Allah, takut hubungan dekat saya dengan Allah terputus. Nah ini takutnya orang khawas. Ada juga yang bisa mengobati itu adalah rasa rindu kepada Allah. Ingat dengan kebaikan-kebaikan Allah, sehingga rindu dengan kenikmatan itu, rindu dengan Allah. Itu pun rasa rindu ada dua. Rindu orang awam, rindu juga orang khawas. Ada orang rindu, orang awam rindunya apa? Ya masuk ke dalam kubur, setelah ditanya man rabbuka, kejawab. Setelah kejawab, kumaha? Saya diberi nikmat. Ya itu, rindunya kayak gitu. Nanti ketika dikumpulkan di mahsyar, dia dinaungi oleh Allah, gak kepanasan, batur kepanasan, dia mah enggak. Ingin seperti itu. Nanti ketika dihisab, batur mah ditanya satu-satu, dia mah disuruh lewat, dan pinginnya bigoiri hisab. Nanti ketika di mizan, dia timbangan baiknya jadi yang paling berat, yang buruknya ringan. Yaitu rindu pingin seperti itu. Akhirnya lewat sirat masuk surga. Di surga dia punya rumah bertingkat-tingkat, terbuat dari emas, permata, berlian dan lain-lainnya. Mau minum bisa, minumnya ke rupa-rupa, anu arak, anu susu dan lain-lainnya. Itu yang diinginkan. Nah ini rasa rindu atau keinginan yang bisa menghilangkan syahwat atau penyakit kronis di dalam hati. Karena hitungannya, andaikan penyakit itu masih ada, maka nggak akan bisa mendapatkan semua yang diharapkan. Dan saya pun pernah merasakannya kayak gitu. Suatu saat udah biasa dihormat oleh orang lain, sudah biasa dipuji oleh orang lain, ketika bertemu dengan orang lain yang nggak hormat, perih hati. Kan tanya-tanya dan hati Pak, ya teh kunaon hati bisa perih. Ini teh penyakit dari mana Pak? Akhirnya kan saya konsultasi ke guru saya, Kiai. Dulu mah saya sebagai santri, orang mau meludah depan saya nggak jadi masalah. Nah sekarang mau udah dipanggil ustadz, lihat orang nggak punten aja, saya kok sakit hati. Bener, gitu penyakit saya mungkin. Ada guru tapi sarwana aja. Nggak kumaha itu juga ada. Akhirnya apa yang disarankan oleh guru saya? Kamu masih menganggap diri kamu ada. Sedangkan orang lain itu hormat itu bukan ke kamu, tapi ke ilmu. Jadi sejatinya ilmu itu adalah Allah. Ilmu itu anugerah dari Allah. Sehingga orang lain bukan menghormati kamu, tapi menghormati ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu karunia dari Allah. Jadi orang lain hormat kamu itu hormat Allah sebenarnya. Nah cuma kamu menganggap diri kamu ada. Rarasaan ilmu teh kamu. Rarasaan ilmu teh benang kamu. Akhirnya ketika orang gak hormat kamu sakit hati. Enggak, jangan kayak gitu. Akhirnya baru tersadar. Dan itu pasti kealaman. Orang yang punya ilmu, orang yang punya jabatan, biasa dikawal sama orang lain, biasa di menak-menak, mangga bapak dipayun. Hiji waktu datang ke rumah orang, gak dikawal, gak dimenak-menak, malah disuruh diam di paling belakang. Sakit hati gak kira? Sakit hati. Penyakit gak kira-kira? Penyakit, kan kita jadi bingung. Itu cara bubaran anakku mah. Nah itulah rasa takut yang mengguncangkan hati. Ketika kita ingat itu, maka itu akan menghilangkan dan mengikis penyakit-penyakit seperti itu. Dan yang keduanya adalah rasa rindu, berkeinginan ingin mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagi orang awam seperti kita aja inginlah masuk surga, ingin bertemu dengan bidadari. Nah, ingin bertemu dengan bidadari, pokoknya penasaran kan atau yang kata Kanjeng Rasul, kalau hidup ke dunia sengitnya sampai yaumul kiamah.
Ya pingin tahu kumaha sih pembentukan anak. Yang katanya kalau laler hinggap di kulitnya disoledat laler. Tapi ya di surga nggak ada laler banyak. Saking kumulusnya minimal boga hiji atau salah gitu. Akhirnya ya udah yang awam kayak gitu ya mikirkan yang kayak gitu. Nah keinginan mendapatkan nikmat tersebut lambat laun akan mengikis hal-hal yang bersifat maksiat yang ada di dalam hati. Beda lagi kalau keinginannya orang-orang yang khawas. Kalau keinginan orang khawas bukan lagi pingin masuk surga, pingin dapat bidadari, minum arak, minum susu, kausar dan lain-lain. Yang mereka inginkan adalah setiap hari hati mereka selalu terjaga dan terkoneksi dengan Allah. Nah, itu yang diinginkan. Karena andaikan ada sifat kotor di dalam hati, maka koneksi mereka akan semakin melemah, hilang. Nah itu yang nggak diinginkan. Kalau kita kan ya memang putus ya tiba-tiba jadi tengaruh gitu untuk masalah eta. Nah sehingga inilah yang dimaksud oleh Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak akan pernah hilang penyakit yang kronis tadi kecuali dengan rasa takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan waridwanum minallahi akbar. Jadi kalau orang mukmin Allah janjikan surga yang di bawahnya ada air sungai. Mereka akan di situ selama-lamanya. Wa masakin thayyibah, di situ juga ada rumah-rumah yang baik, yang bagus. Kemudian fi jannati adnin, mereka masuk ke dalam taman-taman Aden, taman-taman surga. Yaitu merindukan hal seperti itu. Tapi dalam ayat lain Allah disebutkan waridwanum minallahi akbar. Tapi keridhaan, kesenangan dari Tuhanmu lebih besar daripada itu. Nah kira-kira ayat pertama untuk siapa? Untuk kita. Ayat kedua untuk siapa? Itu untuk orang-orang yang khawas. Karena kita kan kalau diterangkan waridwanum minallahi akbar, hari-hari udah nggak ngerti keridhaan itu maksudnya kayak gimana. Ya sudah, kita masih ingat surga di atas dan seluruh kenikmatannya. Nah, dengan ingat seperti itu bisa melunturkan dan mengikis sifat-sifat yang buruk di dalam hati. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian hamba yang berqalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari setiap penyakit-penyakit yang tidak disadari ataupun yang disadari, dan selalu Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan inayahnya, memberikan taufiknya dan hidayahnya kita, keluarga kita dan zuriat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu Bapak-bapak sekalian, mungkin ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama. Mangga. Tanapi cekapnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.